Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dinar dan juga kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Nugroho Ramadhani dari kelas praktikum basis data A2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari basis data yang saya buat, yaitu sebuah basis data untuk web sekolahan. Total di sini saya membuat 7 tabel. Tabel yang pertama adalah tabel kelas yang isinya adalah ID kelas, nama kelas. Tabel yang kedua adalah tabel user yang isinya adalah ID user, nama, jenis user, dan juga ID kelas. Di sini juga terdapat foreign key ID user yang merujuk kepada tabel kelas dalam kolom ID kelas. Selanjutnya adalah tabel siswa yang isinya adalah ID siswa, ID user, ID kelas, dan juga nama siswa. Di sini terdapat foreign key pada ID user yang merujuk pada tabel user pada kolom ID user, dan juga ID kelas yang merujuk pada tabel kelas dalam kolom ID kelas. Selanjutnya adalah tabel guru yang isinya adalah ID guru dan juga ID user serta nama guru. Pada tabel ini terdapat foreign key ID user yang merujuk pada tabel user pada kolom ID user. Selanjutnya adalah tabel mata pelajaran. Di sini terdapat dua kolom, yaitu ID pelajaran dan juga nama pelajaran. Selanjutnya adalah tabel jadwal pelajaran. Pada tabel ini terdapat ID jadwal, ID kelas, ID guru, ID pelajaran, hari, waktu dimulai, waktu selesai. Di sini terdapat 3 foreign key, yaitu ID kelas, ID guru, dan juga ID pelajaran yang merujuk pada tabel kelas, tabel guru, dan juga tabel pelajaran. Yang terakhir adalah tabel nilai. Tabel ini terdapat ID nilai, ID siswa, ID jadwal, serta nilai. Pada tabel ini juga terdapat foreign key ID siswa yang merujuk pada tabel siswa pada kolom ID siswa, ID jadwal yang merujuk pada tabel jadwal pelajaran pada kolom ID jadwal pelajaran. Selanjutnya adalah query yang pertama. Query ini melihat data siswa berdasarkan ID user. Query ini menggabungkan tabel siswa, user, dan kelas dengan melakukan join antara tabel siswa dan user menggunakan ID user, serta menghubungkan siswa dengan kelas menggunakan ID kelas. Query ini dapat menampilkan ID siswa, nama kelas, dan nama user berdasarkan ID user yang dimasukkan. Coba kita jalankan. Maka akan menampilkan ID siswa, dan nama kelas serta nama user dari user ID siswa 1. Query yang kedua, query ini menampilkan jadwal pelajaran berdasarkan ID kelas dari pengguna. Query ini menggabungkan tabel jadwal pelajaran, user, mata pelajaran, dan juga guru dengan melakukan join antara jadwal pelajaran dan user menggunakan ID kelas serta menghubungkan jadwal pelajaran dengan mata pelajaran dan guru. Query ini dapat menampilkan ID jadwal, hari, waktu mulai dan waktu selesai, nama pelajaran, dan nama guru untuk jadwal pelajaran yang tersedia dengan kelas dari pengguna berdasarkan ID user. Mari kita tampilkan. Maka akan menampilkan jadwal berdasarkan ID user yang dimasukkan. Selanjutnya adalah query yang ketiga, digunakan untuk melihat nilai siswa berdasarkan ID user. Pertama-tama query ini menggunakan join untuk menggabungkan beberapa tabel seperti tabel nilai, siswa, user, jadwal pelajaran, dan mata pelajaran. Setiap join diatur untuk menghubungkan entitas yang relevan antara tabel-tabel ini berdasarkan primary key. Query ini akan menampilkan nama siswa, nilai, nama, dan nama pelajaran. Coba akan kita jalankan. Maka akan menampilkan nilai dari ID user 1 yang dimasukkan. Selanjutnya adalah view. View yang pertama digunakan untuk melihat data lengkap dari siswa.
View ini menggabungkan informasi dari tabel siswa, user, dan kelas dengan menggunakan join antara tabel siswa dan user berdasarkan ID user, serta menghubungkan siswa dengan kelas menggunakan ID kelas. View ini menampilkan kolom-kolom ID siswa, nama kelas, dan nama user. Kita akan coba jalankan view-nya. Maka akan menampilkan ID siswa, dan juga nama kelas serta nama user dari semua data yang tersedia. View yang kedua digunakan untuk melihat jadwal pelajaran per kelas. View ini menggabungkan informasi dari tabel jadwal pelajaran, kelas, mata pelajaran, dan juga guru dengan melakukan join antara jadwal pelajaran dan kelas menggunakan ID kelas serta menghubungkan jadwal pelajaran dengan mata pelajaran dan guru. View ini menampilkan kolom-kolom ID jadwal, hari, waktu mulai, waktu selesai, nama pelajaran, nama kelas, dan nama guru dari setiap jadwal pelajaran yang tersedia. Kita coba jalankan. Maka akan menampilkan semua jadwal yang tersedia. Selanjutnya adalah fungsi. Di sini fungsinya untuk menghitung nilai rata-rata. Fungsi ini menggunakan perintah AVG untuk menghitung nilai rata-rata dari tabel nilai, kemudian mengembalikan nilai rata-rata tersebut. Untuk penggunaannya dapat melakukan select, hitung rata-rata nilai, dan masukkan ID siswa yang akan dihitung nilai rata-ratanya. Jalankan. Maka akan keluar nilai rata-ratanya, yaitu di sini 85. Selanjutnya adalah prosedur. Prosedur di sini digunakan untuk mengupdate nilai. Prosedur ini melakukan perintah update pada tabel nilai, mengatur nilai baru untuk entry yang memiliki ID nilai yang sesuai dengan parameter yang diberikan. Contoh di sini kita akan mengupdate nilai dari ID nilai 1. Kita akan coba lihat di kolom nilai. Nilai dengan ID nilai 1 nilainya adalah 80. Kita akan coba update menjadi 100. Sukses. Kita coba cek. Yap, berhasil. Nilainya berubah menjadi 100. Selanjutnya adalah trigger yang digunakan untuk memastikan bahwa nilai yang diberikan ke dalam tabel nilai tidak melebihi 100. Trigger ini dijalankan sebelum operasi insert dilakukan pada tabel nilai dan memberikan nilai baru yang akan dimasukkan. Jika nilai baru tersebut lebih besar daripada 100, maka nilai tersebut akan diset menjadi 100 sebelum proses insert diselesaikan. Contohnya di sini kita akan memasukkan nilai baru. Kita lihat kembali di tabel nilai. Di sini kita akan memasukkan nilai baru buat dengan ID nilainya 9 untuk ID siswa nomor 2 dan juga jadwal ID nomor 2. Kita set di sini 700. Berhasil. Kita coba cek kembali. Dan nilai yang tadi kita masukkan yaitu 700 berubah jadi 100 karena 700 lebih besar daripada 100. Trigger yang kedua adalah trigger yang digunakan. Trigger ini mengecek waktu pelajaran dibuat untuk memastikan bahwa waktu mulai jadwal pelajaran harus lebih awal daripada waktu selesai pada tabel jadwal pelajaran. Jika kondisi ini tidak terpenuhi saat memasukkan data baru ke dalam tabel, trigger akan memicu pesan kesalahan yang sesuai, di mana pada trigger ini pernyataan yang berisi logika dari trigger di dalamnya terdapat pada kondisi if yang membandingkan nilai waktu mulai dan waktu selesai dari data yang baru. Maka trigger akan memunculkan pesan kesalahan berupa waktu mulai harus lebih awal daripada waktu selesai. Kita akan coba menambahkan data baru.
pada jadwal pelajaran, lihat akan menampilkan kode error waktu mulai harus lebih awal daripada waktu selesai. Maka dari itu kita akan coba, jika ininya kita ganti jadi jam 12.30, berhasil apakah? Yap, jadwal baru terbentuk di sini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.